terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Santo Yosef, selamat pagi Bunda Maria. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah menjaga kami semua saat kami beristirahat. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau telah membangunkan kami pada hari ini sehingga kami bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dan melaksanakannya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan berproses kembali untuk MOPDB hari yang ketiga. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya apa yang diberikan oleh Ibu Guru kami, baik Bu Eka maupun Bu Emi, dapat kami dengarkan dengan baik dan dapat kami gunakan dengan baik pula. Berkati kami semua pada hari ini. Semua doa ini kami haturkan demi Tuhan Yesus, Putramu dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa Bunda Elizabeth. Oh pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu. Tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Amin. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Anak-anak, hari ini, halo, sekarang tolong di-mute dulu. Bu Emi tunggu, di-mute dulu. Di-mute dulu. Di-mute dulu. Sudah? Nah, anak-anak dengar suara Bu Guru dengan jelas ya sayang ya? Halo? Oke. Anak-anak. Oke. Hari ini kita sudah menyelesaikan MOPDB hari yang pertama dan hari yang kedua. Bu Guru mengingatkan kembali bahwa kemarin kita belajar tentang Bunda Elizabeth sebagai pendiri kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Kemudian Bu Eka kemarin juga menyinggung sedikit tentang Santo Carolus Borromeus. Ya, kemarin sebelum anak-anak doa penutup, ya Bu Emi mengingatkan ada 3 tokoh ya, 3 tokoh orang kudus di sana, yaitu Santo Carolus Borromeus, Bunda Elizabeth, dan Santo Yosef. Di mana ketiga-tiganya merupakan Bunda Elizabeth sebagai pendiri kongregasi PB, Santo Carolus Borromeus sebagai pelindung Yayasan Tarakanita, dan Santo Yosef sebagai pelindung sekolah kita, yaitu sekolah SD Santo Yosef. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar siapakah sebenarnya Santo Carolus Borromeus itu.
yang kemarin sudah disinggung sedikit oleh Bu Eka. Siap mendengarkan ya? Oke, kita mulai. Siapakah Santo Carolus Borromeus itu? Ini anak-anak mengenal lebih dekat Santo Carolus Borromeus. Ya, anak-anak pernah melihat foto ini. Foto ini ada di tiap-tiap kelas. Jadi kelas 1 sampai dengan kelas 6 pasti ada 2 foto. Yang pertama adalah fotonya Bunda Elizabeth dan yang kedua adalah fotonya Santo Carolus Borromeus. Ya, karena memang 2 tokoh ini merupakan pelindung, penggergasi, suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus dan pelindung Yayasan Tara Kanita. Mohon maaf anak-anakku yang terkasih, anak-anakku sayang, yang di slide tidak boleh dicoret-coret ya sayang ya. Halo? Yang di slide tidak boleh dicoret-coret. Kemarin kita sudah pinter ya. Kemarin kita sudah belajar CC5. Oh, yang enggak pinter. Ya, anak Santo Yosef adalah anak yang hebat. Anak yang jujur, ya, ya pinter. Nah, siapa sih Santo Carolus Borromeus itu? Yang tadi pagi kita juga doakan Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Ya, siapa sebenarnya Santo Carolus Borromeus itu? Anak-anak, mengapakah kita kok harus tahu? Kemarin kita tahu banyak soal Bunda Elizabeth. Hari ini kita akan belajar ya, siapakah Santo Carolus Borromeus itu. Mengapa kita harus tahu? Ini alasannya. Anak-anak sebagai siswa-siswi SD Santo Yosef, baik 3A maupun 3B, wajib mengetahui siapa itu Santo Carolus Borromeus. Karena SD Santo Yosef ada di bawah naungan Yayasan Tara Kanita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yayasan Tara Kanita ini dikelola oleh suster-suster cinta kasih Carolus Borromeus yang biasa disebut dengan suster TB. Bagi suster-suster cinta kasih Carolus Borromeus, Santo Carolus Borromeus adalah santo pelindung bagi Yayasan Tara Kanita. Dengan demikian, anak-anak, sekolah kita otomatis ada dalam perlindungan Santo Carolus Borromeus. Ya, jadi ada 3 alasan mengapa kita harus tahu siapakah Santo Carolus Borromeus itu. Karena Santo Yosef di bawah naungan Tara Kanita, kemudian dikelola oleh Suster TB, dan Suster TB, Santo Carolus Borromeus adalah pelindung yayasan. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin. Ya, lambang dari Yayasan Tara Kanita yang sudah dijelaskan oleh Bu Eka. Ya, ada bintang penuntun. Kemudian ada warna biru tua dan biru muda. Yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Eka dan anak-anak, Bu Emi yakin pasti paham. Ya, ini yang kemarin. Nah, siapakah Santo Carolus Borromeus itu? Santo Carolus Borromeus
seorang keturunan bangsawan. Ayahnya adalah seorang pangeran. Dan keluarga Santo Carolus Borromeus merupakan keluarga yang terpandang, keluarga yang baik, dan keluarga yang saleh, ya, yang bijaksana, keluarga yang taat kepada Bapa di surga, keluarga yang taat kepada Allah. Nah, kalau anak-anak, ya, kalau tanya sama Bu Emi, anak-anak kapan ulang tahunnya? Pasti bisa menjawab. Ya, anak-anak kapan lahirnya? Pasti bisa menjawab. Nah, kalau Santo Carolus Borromeus, kapan dilahirkan? Santo Carolus Borromeus dilahirkan pada tanggal 2 Oktober tahun 1538. Anak-anak ada yang lahir tanggal 2 Oktober? Ada yang lahir, ada ya. Kalau anak-anak ada yang lahir tanggal 2 Oktober berarti ulang tahunnya bersama-sama dengan ulang tahun Carolus Borromeus, ya. Habis ini aku ulang tahun. Oh, kapan ulang tahunnya? Kapan ulang tahunnya? Habis ini. Habis ini tanggal berapa? Halo, tanggal berapa? Lupa tanggalnya. Ya, di mana dilahirkan? Di Puri Arona. Siapakah nama ayah Carolus Borromeus? Nama ayahnya adalah Adipati Gilberto Borromeo. Dan nama ibunya adalah Margareta de Medici. Ya, ini adalah orang tua Carolus Borromeus. Ya, anak. Kemudian saudara kandung Carolus Borromeus, anak-anak juga punya kakak. Tapi ada yang tidak punya kakak ya. Kalau anak yang pertama tidak punya kakak ya. Tapi anak yang kedua punya kakak. Ya. Nah, ini adalah saudara-saudara Carolus Borromeus. Federico, laki-laki meninggal ketika bayi, Isabella. Kemudian Carolus Borromeus sendiri. Camilla, Anna, Hieronima, dan Hortensia. Ini adalah saudara kandung dari Carolus Borromeus. Ada berapa saudaranya itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carolus anak yang keberapa itu? Anak yang ketiga. Ya, anak yang ketiga. Nah, anak-anak, menurut tradisi, apa tradisi itu? Tradisi itu adalah kebiasaan yang baik. Itu namanya tradisi. Federico, ya, menggantikan ayahnya. Jadi ayahnya, kakeknya Carolus Borromeus. Ya, Carolus Borromeus. Kemudian Federico mengganti ayahnya Carolus Borromeus memangku jabatan tinggi dalam gereja. Nah, Nana kembali. Ada gangguan kembali ya. Kita lanjutkan. Carolus Borromeus dengan ayahnya. Ayahnya seorang yang tegas dan disiplin. Murah hati dan cinta pada yang miskin. Sama dengan Bunda Elizabeth kemarin ya.
Bunda Elizabeth kemarin ya sudah diterangkan oleh Bu Eka bahwa Bunda Elizabeth juga sangat mencintai orang-orang yang miskin dan tertitik. Ayahnya seorang yang tegas, disiplin, murah hati, dan cinta pada yang miskin. Jika sekarang aku memelihara orang miskin, maka Tuhan nantinya akan memelihara anak-anakku juga. Ini adalah... Bu, semakin dicoret-coret, Bu. Oh iya, enggak boleh ya sayang ya. Siapa yang mencoret-coret itu tidak boleh ya nak ya. Ayo, KPKC-nya dipakai ya, KPKC ya, disiplin. Disiplin, mengikuti aturan yang ada. Carolus Borromeus dengan ibunya. Ibunya Carolus Borromeus adalah seorang putri yang cantik. Kemudian penampilannya sederhana. Mengasuh anaknya dengan penuh cinta dan memperhatikan dan menyayangi fakir miskin di sekitar putri. Ya, sama dengan mamanya anak-anak juga penuh kasih, penuh cinta. Dari pagi udah menyiapkan sarapan, kemudian menyiapkan juga sarana untuk belajar pada pagi hari ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke Carolus Borromeus. Ciri-ciri fisiknya. Matanya berwarna abu-abu. Dahinya lebar. Hidungnya mancung dan besar. Dia sulit bicara dan gagap. Itu lihat fotonya. Carolus Borromeus. Matanya berwarna abu-abu. Ya, dahinya lebar. Hidungnya ini mancung dan besar. Ya, Carolus Borromeus sulit berbicara dan gagap. Ya, gagap, sulit berbicara. Nah, sifatnya anak-anak, sifat Carolus Borromeus. Dia seorang yang pendiam. Tetapi walaupun pendiam, Carolus Borromeus seorang yang cerdas. Berbakat musik, khususnya biola dan seruling. Untuk hiburan, Carolus Borromeus memilih bermain catur. Ada yang sama dengan bakatnya Carolus Borromeus? Ada yang sama? Ada yang suka main biola, Nana? Siapa yang suka main biola? Oh, enggak ada. Main organ ya biasanya. Saya. Nah, hobinya, ya, kalau tadi ciri fisik dan sifatnya, sekarang hobinya. Ternyata Carolus Borromeus mempunyai hobi membaca. Wawasannya menjadi luas. Bersikap kritis. Apa kritis tuh? Tadi anak-anak sudah kritis loh. Ini kok banyak coretannya. Nah, kritis. Ya. Tapi anak-anak terganggu dengan coretan itu. Yaitu anak yang kritis. Ya. Kemudian konsentrasi tinggi. Tenang. Punya perhatian terhadap dunia. Yaitu orang-orang yang miskin tadi itu. Ya. Nah, anak-anak, Carolus Borromeus juga mencintai dan menyenangi alam. Halo? Halo? Sayang, di-mute ya sayang ya. Belajar dari alam. Ya, di-mute ya, dari alam. Halo, di-mute. Halo, di-mute. Ya. Santo Carolus Borromeus juga belajar dari alam. Dia belajar juga hal-hal yang baik ya yang terdapat di alam. Kita punya itu juga, yaitu KPKC kemarin. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Ciptaan Tuhan.
Karena alam salah satu hasil ciptaan Tuhan juga yang perlu kita rawat dan perlu kita jaga. Ya. Kemudian anak-anak, Carolus Borromeus juga senang berkelana. Pakai apa berkelananya? Dia berkelana menggunakan kuda, yaitu berkuda, jalan-jalan pakai kuda gitu, mengamati alam dari dekat. Ya, membuat Carolus Borromeus menjadi anak yang tangguh, anak yang dewasa, dan juga bertanggung jawab. Ya, halo Darren. Darren, halo. Iya, semangat ya nak ya. Darren, itu nanti di video tak satu. Nah, studi dan belajar. Di Puri, Carolus Borromeus diajar oleh guru pribadi. Usianya saat itu 14 tahun, sudah masuk Universitas Kota Pavia, jurusan hukum. Kemudian dia lolos sebagai dokter hukum sipil dan hukum gereja di usia 21 tahun. Hebat ya anak-anak ya. Umur 14 tahun, Carolus Borromeus sudah masuk universitas. Kemudian usia 21 tahun, dia sudah selesai menjadi seorang dokter. Ya. Paus Pius keempat, pamannya, paman itu adik ibunya, menjadi Paus Pius IV dinobatkan pada tanggal 6 Januari tahun 1560. Tugas Carolus Borromeus menjadi Sekretaris Negara Vatikan dimulai tanggal 30 Januari tahun 1560. Carolus Borromeus menjadi seorang kardinal. Kemudian tanggal 6 Februari 1560 menjadi pejabat administrator Keuskupan Milano. Tantangan Carolus Borromeus. Anak-anak tugasnya sangat banyak. Kemudian Santo Carolus Borromeus juga bergaul dengan orang yang cerdik dan pandai. Carolus Borromeus memilih menjadi manusia pembelajar, orang yang suka dengan mencari ilmu dan belajar. Pasti anak-anak juga suka mencari ilmu itu. Ya. Manusia pembelajar dipilih dengan bebas, dipilih dengan keberanian menanggung resikonya. Dengan demikian anak-anak, Carolus Borromeus kehilangan waktu untuk santai, untuk main, untuk foya-foya, demi nilai yang lebih. Carolus Borromeus dan dunia pendidikan berupaya mencerdaskan umatnya, menggiatkan sekolah minggu, kalau sekarang namanya BIA, ya, Bina Iman Anak Katolik, menggerakkan agar anak-anak tampil menulis, membaca, dan berhitung, menerbitkan buku untuk kalangan keluarga. Carolus dan para penderita. Carolus Borromeus aktif menanggulangi wabah sampar. Meski dia sadar bahwa akan tertular. Kalau dulu ada wabah sampar, sekarang ada wabah atau pandemi COVID-19 atau corona itu ya. Banyak dengan orang miskin, menampung bayi yang ditinggalkan ibunya dan mendirikan dapur umum. Ini bersama-sama Carolus Borromeus bergabung dengan para penderita wabah sampar. Demi mereka yang menderita, Carolus Borromeus rela hidup miskin. Kekayaannya dibagikan untuk orang miskin.
memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bahagia merupakan pilihan dari Carolus Borromeus. Nah, anak-anak, di slide itu ada gambar hati dan di tengahnya adalah gambar salib. Ini menandakan Carolus Borromeus mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, membantu sesama dengan rela, dengan ikhlas, dan dengan gembira. Carolus Borromeus menderita sakit karena dia bergaul dengan penderita penyakit sampar tadi itu. Kemudian Carolus Borromeus wafat tanggal 3 Oktober 1584 pada usia 40 tahun. Dan diangkat menjadi santo pada tanggal 1 November 1610. Ibu, November. Iya, Bukan Oktober. 1 November 1610. Ayo, betul. 3 November. Nah, anak-anak, kita sudah mengenal dan tahu siapakah Santo Carolus Borromeus itu. Sekarang bagaimana dengan kita? Dengan anak-anak semua, kelas 3A, kelas 3B, sebagai murid SD Santo Yosef, sebagai anak-anak yang di bawah naungan Santo Carolus Borromeus. Nah, semangat Santo Carolus Borromeus yang menarik bagi. Menarik enggak tadi? Halo? Anak-anak? Bagaimana dengan saya? Nah, mengapa? Ya, mengapa? Mengapa? Veo tahu jawabannya. Mengapa kok menarik, Veo? Anak suka belajar. Ah, gimana, sayang? Anak suka belajar. Iya, menurut Veo sangat menarik karena Santo Carolus Borromeus itu suka belajar. Seperti di slide-nya Veo ada tulisan ayo belajar, ya, ayo belajar online ya. Siapa lagi? Fiona tertarik nggak dengan Carolus Borromeus? Tertarik ya sayang? Hah? Tertarik ya nak ya? Kenapa kok tertarik? Iya, kenapa? Kenapa kok tertarik? Sama dengan Theo, mau belajar. Suka bertualang, ya, suka dengan alam. Nah, kemudian bagaimana anak-anak menerapkan semangat Santo Carolus dalam hidupnya anak-anak? Nah, ini anak-anak. Sebagai pelajar, halo, tolong di-mute. Ya. Tolong di-mute. Oke, sip, ya, sip, pinter. Meneladan Santo Carolus Borromeus. Semangat belajar. Berani memilih belajar dengan segala resikonya. Belajar dengan gembira. Mencintai alam. Rela membantu yang menderita. Bu Emi berharap anak-anak saat ini juga belajar dengan gembira. Walaupun dengan online, ya, dengan online, bahagia, gembira, ketemu teman-teman, ya, via online, via Zoom. Nah, anak-anak, terima kasih. Itu adalah serba-serbi perjalanan Santo Carolus Borromeus yang saat ini menjadi pelindung Yayasan Tara Kanita. Dengan semangat Santo Carolus Borromeus, kita tingkatkan sikap saling melayani Ini kan bisa lihat semua kayak kita.
Sesama kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang yang miskin. Seperti Carolus Borromeus bergaul dengan orang-orang penderita penyakit sampan. Ya, nah, masih semangat anak-anak? Masih semangat? Halo? Masih. Yuk kita salam dulu. Masih. Ya. Salam Tarakanita. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu semangat. Tarakanita. Sekali lagi sama-sama. Yuk. Satu hati. Satu semangat. Tarakanita. Anak Tarakanita. Anak Santo Yosef. 3A3B. Selalu semangat, selalu ceria, selalu bahagia, selalu pintar, dan selalu cerdas. Nah, anak-anak, itu yang Bu Emi berikan untuk MOPDB hari yang ketiga ini. Siapakah Santo Carolus Borromeus itu? Dan semangatnya, ya, menjiwai semangat kita semua, semangatnya Bu Emi, semangatnya Bu Eka, juga semangat anak-anak dalam berproses melalui online. Tetap semangat, oke? Nah, berikutnya sambung oleh Bu Eka. Dengarkan ya sayang ya. Halo, dengarkan ya. Sekarang ganti Bu Eka yang berbicara. Belum capek, nak? Masih semangat, belum capek? Capek. Bu Emi pengen tahu siapa yang udah capek? Saya. Udah capek? Ya. Tahan sebentar ya. Oke. Lapar, woi. Lapar. Ya. Sekarang nasinya belum matang. Lapar. Nasinya belum matang. Ya, ditunggu sebentar ya. Nah, oke. Ya, siap. Mari Bu Eka, sekarang Bu Eka yang berbicara ya. Makasih Bu Emi. Nah, jadi anak-anak belajar apa sama Bu Emi? Belajar tentang apa? Lupa. Borromeus. Santo Carolus Borromeus. Carolus Borromeus. Carolus Borromeus itu anak yang seperti apa sih ketika masih muda? Yang apa? Tidak dengar Bu Eka. Saya ketika masih muda adalah anak yang cerdas. Terus anak yang rajin. Nah, untuk menjadi anak yang rajin, Santo Carolus Borromeus ini selalu belajar setiap hari. Tata tertib selama anak-anak PJJ. Yang pertama, tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru harus dikerjakan sendiri. Jadi anak-anak menulis sendiri, kemudian mengerjakan sendiri. Yang kedua, mengumpulkan tugas yang diberikan maksimal pukul 22 atau pukul 10 malam. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Bersikap sopan kepada siapapun. Meskipun anak-anak di rumah, anak-anak harus bersikap sopan kepada siapapun yang anak-anak temui, baik itu papa, mama, kakak, kakek, atau nenek. Kemudian apabila ada yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, harus memberitahukan kepada guru. Jadi anak-anak juga harus mengingatkan papa mama. Kalau misalnya anak-anak sakit, terus tidak bisa mengikuti pembelajaran, papa mama diingatkan, "Pa, Ma, aku harus memberitahu guruku kalau aku tidak bisa ikut pembelajaran hari ini." Gitu ya. Kemudian siap menerima pembelajaran yang diberikan guru.
Alat tulis yang digunakan selama pembelajaran adalah satu buku dan ballpoint. Karena anak-anak sudah kelas 3, jadi alat tulisnya sudah berubah dari pensil menjadi ballpoint. Terus yang terakhir, murid yang melanggar peraturan tata tertib akan dikenakan tindakan. Tindakannya ada 4. Yang pertama, peringatan. Kedua, sementara tidak mengikuti pelajaran. Ketiga, hukuman lain. Dan yang terakhir adalah dikeluarkan. Oke, itu adalah tata tertib yang harus ditaati anak-anak selama mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tugasnya membuat doa pribadi, mendoakan supaya COVID-19 segera selesai. Ditulis di buku. Anak-anak punya buku, satu buku kan? Punya. Iya, punya. Cuma satu kosong, Kak. Di situ saja. Ada dihias, boleh diberi gambar-gambar, kemudian boleh diwarnai. Bebas, anak-anak bebas mau digambar, mau diwarnai, atau mau diberikan stiker tempel-tempel. Bu, semoga apa, Bu? Kenapa? Gampang, Bu. Semoga apa, Bu? Oke, Bu Eka ulangi ya. Bu Eka ulangi ya. Tugasnya adalah membuat doa pribadi, mendoakan supaya COVID-19 segera selesai. Harus dihias. Ya, iya, dihias. Dihias, kemudian ditulis tangan. Ditulis tangan. Sudah detail. Sudah selesai nulisnya? Baru saja mulai, Bu. Ditulis tugasnya saja yang ditulis. Nanti doa pribadinya setelah Zoom ini selesai. Saya gimana ini? Oh, Giovanni. Seperti biasa ya, Bu. Ya, tugasnya nanti dikerjakannya setelah selesai ini saja. Oh ya, Bu. Loh, saya kirim. Sudah ditulis ya. Tugasnya membuat doa pribadi, doakan supaya COVID-19 segera selesai. Tugasnya ditulis tangan, kemudian dihias. Oke? Ya. Nah, pinter. Pagi hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang apa ya? Tulis tangan itu apa, Bu? Yang pertama tentang Carolus Borromeus. Yang kedua PJJ. Bu Eka. Tata tertib di PJJ. Tata tertib PJJ. Carolus Borromeus. Kemudian yang kedua tentang Tata PJJ. Ya, pintar. Carolus Borromeus itu adalah siapa Carolus Borromeus itu? Apa ya? Siapa Carolus Borromeus itu? Lupa saya, Bu. Aduh, kok lupa? Bangsawan. Carolus Borromeus adalah pelindung Bunda Isabel. Pelindung. Pelindungnya siapa? Pelindung Isabel. Pelindung kongregasi. Santo Carolus Borromeus yang melindungi
Yayasan Tara Kanita. Ya. Ingat. Guru Miss itu siapa? Tante Carolus Guru Miss itu siapa? Tadi belum ada 5 menit. Ayo siapa? Pelindung Yayasan Tara Kanita. Oke. Dan Kongregasi Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Oke, tugasnya sudah ditulis. Ya, anak-anak sudah belajar dari sekarang sampai Bu Eka, ya. tulis tangan itu apa? Tulis tangan itu maksudnya ditulis. Tulisnya ditulis ya, ditulis bukan dicoret-coret. Bu, pakai tangan. Masa pakai kepala? Masa pakai Menggunakan tangan. Kita semua digunakan. Oke. Yang mau bertanya? Boleh pakai apa, Nak? Pakai bolpen dulu. Pakai bolpen ya, sudah pasti sudah belajar menggunakan. Hapusnya pakai tinta. Kalau menggunakan bolpen, hapusnya dicoret saja. coret pakai ini. Nanti seadanya. Kalau bolpen pakai Kalau aku pakai Teman gak bisa nulis, Pak. stipo. Ya aku nggone kenso yo an. Oke, sudah? Nggone kenso. Sudah? kalau aku pakai tip F. Oke, sudah, Nak. Terus Sudah. aku dhewe yo gak ndek duit. 861. Bentar. Gak tahu aku yo nunggone kenso kok iki. Pakai pulpen, enggak boleh pakai Tas ae. Siapa tadi yang belum makan? Siapa yang belum sarapan? Tadi ada yang jawab kok, Bu. Ada yang belum sarapan. Habis ini sarapan. Hello. Sini sarapan. Ini yang gak sarapan. Kok saya yang disalahin? Kok saya yang disalahin? Minum minum air putih yang banyak ya, oke? Gak ada yang salahin kamu, Elo. Kita mau tutup pertemuan MOPD. Tugasnya apa? Tuh, Teren. Lupa sih. Teren sudah ditutup belum? Ngambil bolpen. Membuat doa. Membuat doa agar membuat COVID-19 segera selesai. Tulis pakai tangan. Mendoakan supaya COVID-19 segera selesai. Oke, sudah ya. Yuk kita tutup. Kita mau tutup pertemuan kita hari ini. Kita mau berdoa. Ayo sikap doa yang baik. Tadi sikap doanya bagaimana? Settingan. Terence. Yuk, kita mau tutup dengan doa dulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa, tangannya dikatukan. Ya harus lewat sore Pak. Nggak ngomong gak di duit lah, terus aku yang di duit aku piye aku ngono. Ya pakai. Oke, sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah melindungi kami selama kami mengikuti MOPDB hari ketiga hari ini. Ya Tuhan,
Berkati setiap kegiatan kami hari ini, supaya apa yang akan kami kerjakan selalu dalam perlindungan-Mu. Tuhan, kami juga masih meminta kemurahan-Mu untuk teman-teman kami yang saat ini tidak bisa mengikuti kegiatan MOPDB. Kiranya Tuhan memberikan rahmat kesehatan kepada mereka agar mereka senantiasa dapat dalam perlindungan-Mu. Saat ini kami mau melanjutkan kegiatan kami masing-masing, Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, agar apa yang akan kami kerjakan kiranya dapat berguna bagi kami dan masa depan kami. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Oh pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dirimu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja. Kunjung sesama manusia. Amin. Maria bintang samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, kita sudah menyelesaikan MOPDB kita hari ketiga. Besok anak-anak sudah belajar seperti biasa. Ya? Besok itu ada agama. Kita ketemu siapa? Ada agama. Iya, besok pelajarannya agama. Berarti anak-anak ketemu dengan Bu Pipit. Sama Bu Besok ya. agama. Jadi sama Bu Pipit. Ada agama aku. Eka, sini aja ya, Bu. Eka per kelas atau masih bareng-bareng? Oke, terima kasih anak-anak. Untuk hari MOPDB hari ketiga ini akan besok kita sudah mulai pembelajaran ya. Jadi pagi kita akan berdoa bersama dulu, kemudian dilanjutkan dengan Bu Pipit. Oke? Terima kasih anak-anak. Halo.